Terima kasih Tuhan buat waktu yang Engkau berikan bagi kami dan keselamatan yang telah Engkau kerjakan bagi kami, sehingga kami menjadi satu persekutuan jemaat-Mu yang kudus yang Engkau kumpulkan di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, kuasai kami di dalam roh-Mu, agar kami mengerti isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Beginilah dikatakan. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalihnya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita bertemu dengan sahabat lama kita? Mungkin ketika kita masih sekolah, ya, kita bersahabat, sangat dekat, dan kita sangat mengenalnya. Atau bertemu dengan keluarga kita yang kita kenal, dia waktu zaman atau masih mudanya atau waktu masih sekolah, dia sering sekali cabut, ya, atau bolos. Berikutnya, dia juga seorang yang terkenal berulah di dalam kelas, sering sekali membuat keributan. Dan orang tuanya sering dipanggil ke sekolah karena kelakuannya yang tidak baik. Apa respon kita terhadap dia? Ketika kita bertemu setelah sekian purnama, ya, setelah sekian lama, kita bertemu dengannya dan mengenal dia serta melihat dia sebagai orang yang sangat lembut. Pekerjaannya juga bagus. Perkataan tutur katanya sangat-sangat memotivasi. Apa respon kita terhadap orang yang demikian? Mungkin ada yang bilang, "Wah, kok berubah kamu sekarang? Kok bisa kamu berubah?"
Kamu tidak seperti yang dulu lagi yang saya kenal waktu sekolah, yang barbar. Ya, mungkin ada yang spontan menyatakan yang demikian. Atau ketika kita memiliki sahabat lama yang dulu kita kenal dia seorang yang rajin belajar, berprestasi di sekolah, tetapi setelah menjadi dewasa dia menjadi seorang yang pelaku kekerasan di tengah keluarga, dia menjadi orang yang sangat kasar, dia menjadi orang yang sangat buruk perilakunya, mengecewakan. Dia menjadi seseorang yang keluar masuk penjara. Mungkin kita akan merespon juga, kok bisa ya? Padahal dia pintar, padahal dia dulu tidak seperti itu. Dahulu dia seorang yang baik, seorang yang lembut. Dua karakter yang sangat berbeda dari kisah itu tadi. Mungkin respon kita hanya mengatakan, kenapa bisa demikian? Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kisah itu tadi menunjukkan bahwa hidup ini akan selalu berproses. Hidup ini akan selalu diproses dan berproses. Bagaimana kita di dalam kehidupan ini yang selalu diproses, tentu prosesnya itu akan membawa sesuatu pembaharuan di dalam hidup kita. Mungkin ada yang menginginkan banyak hal yang baru di dalam hidupnya ini. Ya. Ada yang menginginkan handphone yang baru, anak-anak yang baru naik kelas mungkin, atau dia berprestasi, baru masuk kuliah, laptop yang baru, mobil yang baru, kendaraan yang baru, sepeda motor. Banyak hal yang kita inginkan yang baru. Ya, asal tidak suami atau istri yang baru. Gak boleh. Atau pacar yang baru. Kalau pacar yang baru boleh-boleh saja, asalkan putusnya baik-baik, karena saya lihat ada juga yang muda di sini. Ya. Asal putusnya itu baik-baik, baru bisa mencari yang baru. Banyak hal yang kita inginkan yang baru di dalam hidup ini. Kita menginginkan mulai besok saya harus memiliki pola hidup yang baru, yang lebih baik dan yang lebih sehat. Ya. Mungkin ada orang yang mengatakan kepada dirinya sendiri yang demikian. Mulai besok saya akan menghindari jenis makanan yang seperti ini, supaya pola hidup saya ini menjadi baru, diperbaharui kepada sesuatu hal yang lebih baik. Tidurnya harus teratur, makanannya tidak bisa yang instan-instan, atau menghindari makanan-makanan yang memicu pertumbuhan kanker misalnya. Mungkin ada juga orang yang ingin mengatakan, mulai besok saya harus menjaga pola makan saya karena saya ingin diet, misalnya demikian ya. Tetapi dia tidak mau olahraga. Bagaimana itu menjadi sesuatu yang baru? Atau makanannya juga selalu makanan yang siap saji, ya, yang instan. Itu tidak sejalan dengan apa yang kita katakan. Kita ingin hidup sehat, tetapi kita adalah kaum rebahan. Molo didok naposo sonari, kaum rebahan, ya, malas bergerak, mager katanya. Bagaimana bisa sehat? Ya, habis makan langsung tidur, ya, mager. Seharian bisa rebahan. 20 meter saja, 100 meter saja, mau membeli sesuatu sudah harus pakai kendaraan misalnya, ya, malas jalan kaki.
Pola hidup yang baru memang ini adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan, yang membutuhkan komitmen yang sangat radikal. Ya. Dan itu juga yang diminta oleh Paulus kepada jemaat di Kolose pada saat itu. Menjadi manusia yang baru. Sekalipun Paulus tidak berada di antara jemaat yang ada di Kolose, tetapi dia mendengarkan apa yang terjadi di tengah jemaat itu dari sahabatnya yang bernama Epapras. Dia mendengar apa yang terjadi di sana, sehingga dia menuliskan suratnya ini supaya jemaat itu menunjukkan sikap karakter sebagai manusia yang baru, yang sudah diperbaharui oleh Kristus Yesus. Menunjukkan sifat dan karakter sebagai manusia yang baru yang hidup di dalam Kristus. Tentunya ini akan sangat berbeda ketika sebelum mengenal Kristus. Hidup sebagai manusia yang baru adalah seseorang yang tidak hanya luarnya yang baru, tetapi dia hatinya yang sudah diperbaharui. Ya. Hatinya yang sudah diperbaharui, diubah dan mau diubah setiap saat. Tentu yang mengubah itu bukan kita sendiri, bukan kekuatan kita sendiri, tetapi Roh Allah yang ada di dalam kita. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Gaya hidup orang yang sudah ditebus, yang sudah mengenal Kristus, sangat berbeda dengan gaya hidup orang-orang yang masih dikuasai oleh roh duniawi. Jadi gaya hidup kita ditentukan oleh siapa yang memiliki hati kita. Ya. Siapa pemilik hati kita? Jika pemilik hati kita, pemilik hidup kita adalah Kristus, maka kita akan dikuasai oleh Kristus. Tetapi jika dunia ini telah memiliki hati kita, telah memikat kita, ya, dan kita mau terpikat oleh keinginan-keinginan dan nikmat dunia ini, maka kita akan lebih banyak dipengaruhi oleh keinginan dunia ini. Berangkat dari hal-hal tersebut, Bapak Ibu Saudara-saudari, Apostel Paulus menuntun melalui suratnya yang dituliskannya ini, supaya jemaat itu benar-benar menunjukkan karakter yang baru, yang sudah diperbaharui oleh Kristus, dan membunuh karakter-karakter yang telah disebutkan tadi. Kenajisan, hawa nafsu, nafsu kejahatan, keserakahan. Karena itu sama dengan penyembahan berhala. Demikian juga perkataan yang kotor, perkataan yang marah, geram, kejahatan dan fitnah itu harus dihindari keluar dari mulut seseorang yang sudah diperbaharui oleh Kristus. Memang banyak yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, tetapi hal ini masih melekat, ya, masih melekat, masih banyak yang melekat di dalam dirinya. Coba kita lihat sekarang yang terjadi di media-media sosial, Bapak Ibu Saudara-saudari, atau di sekitar kita. Ya. Kenajisan,
hawa nafsu. Dahulu ini sesuatu yang disembunyikan. Perilaku-perilaku yang menyimpang seperti ini disembunyikan secara khusus orang Batak. Ya, mailado sirang. Orang Batak secara khusus malu jika bercerai. Tetapi sekarang coba kita lihat, itu sesuatu yang digumbar-gumbarkan di media sosial. Seolah-olah ini menjadi kebanggaan. Perselingkuhan di mana-mana terjadi. Dan tidak ada segan-segannya untuk memaparkan itu. Menyatakan diri sebagai Kristus, menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, menyatakan diri sebagai Kristen, tetapi perubahan dari dalam diri secara radikal itu tidak terjadi. Pembunuhan terjadi karena perselingkuhan. Pelakor bahasa anak muda sekarang dikatakan banyak ani-ani. Ya. Demikian juga pebinor, ya, pengambil bini orang. Dan itu tidak dapat kita pungkiri terjadi di kalangan kita sebagai Kristen. Dan itu dipaparkan, ya, diumumkan melalui konten-kontennya. Sebenarnya sangat memalukan. Tetapi seolah-olah itu sekarang sudah dinormalisasi. Sudah biasa katanya. Sebenarnya ini tidak menjadi kebiasaan kita. Ini adalah perilaku-perilaku yang buruk yang dimiliki oleh orang yang tidak mengenal Kristus. Ini kelakuan-kelakuan yang sebelum mengenal Kristus. Tetapi setelah mengenal Kristus, ini sesuatu hal yang harus dihindari. Kejahatan, keserakahan, korupsi diberitakan di mana-mana. Keserakahan itu terjadi, ya. Keserakahan itu mendorong seseorang untuk mencuri, merampok yang tidak bagiannya. Itu serakah. Tetapi Paulus mengatakan itu kepada kita saat ini. Dan firman ini sangat up to date, ya. Sangat relevan saat ini. Dikatakan supaya bunuh, katanya. Matikan, bunuhlah perilaku-perilaku yang demikian. Matikanlah. Tidak hanya mengurangi, tetapi juga membunuh. Tidak hanya meninggalkannya sesaat atau bertobat sesaat. Karena hari Minggu hentikanlah dulu, besok ulangi lagi. Bukan membunuh yang demikian. Bukan mematikan karakter-karakter manusia lama yang seperti itu. Tetapi dikatakan bunuhlah, matikanlah, tinggalkanlah karakter-karakter manusia lama yang sebelumnya yang tidak dilakukan oleh manusia-manusia baru. Tinggalkan marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan dan lain sebagainya. Dikatakan matikanlah. Gen Z sekarang menyatakan move on lah, lupakanlah, tinggalkanlah. Jangan engkau memungut sesuatu yang sudah kamu buang ke tempat sampah. Jadi kita diajak untuk berubah secara radikal, secara total.
Coba kita lihat metamorfosis dari telur ulat ke pompong. Ulat itu masih senang di tempat yang kotor, ya, yang berlumpur, yang lembab, karena di sana tempatnya untuk berkembang biak. Tetapi setelah dia menjadi kepompong, bahkan setelah menjadi kupu-kupu, tempat itu menjadi najis. Setelah kupu-kupu yang indah, dia tidak mau lagi hinggap di tempat yang kotor. Demikian kita yang sudah diciptakan menjadi manusia yang baru dan senantiasa diperbaharui. Kita diajak untuk bermetamorfosis, mengalami perubahan secara radikal, sebab kita ini setelah diciptakan menjadi baru, sesuatu yang indah, yang sangat berharga di hadapan Kristus. Kita sangat berharga di hadapannya dan ditebus dengan darahnya yang mahal. Untuk itu kita diminta supaya terus mempertahankan manusia yang baru itu di dalam diri kita dan melekat, serta melekat setelah kita mengenakan manusia yang baru. Dikatakan di ayat 10, mengenakan manusia yang baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khalik-Nya, menurut gambar penciptanya, menurut gambar Allah. Artinya tidak ada kepuasan di dalam diri kita ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik. Tidak ada kepuasan, saya sudah puas, cukup sampai di sini. Besok-besok jangan lagi. Sekali-sekali jahat bolehlah. Tidak demikian. Tetapi perubahan itu harus terus-menerus dilakukan dan dikerjakan. Sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Kristus di dalam diri kita. Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Paulus menekankan kepada kita supaya kita membuang manusia lama itu, membuangnya jauh-jauh, membunuhnya, karena jika tidak dibuang jauh-jauh dan dibunuh, sesuatu saat nanti itu bisa kita lakukan lagi. Ya, seperti yang tadi, cukuplah sekarang dulu. Sekali-sekali bolehlah jahat, artinya sudah dipungut lagi yang sudah dibuang itu. Bukan yang demikian. Misalnya jika ada di antara kita, ya, minggu lalu misalnya telat ke gereja, atau mungkin dari remaja telat ke gereja karena bangun tidur telat. Dia melihat jam, oh ini udah jam segini, wah malu telat katanya. Datang bisikan si jahat, udah tidur aja, malu telat katanya. Dimauinya rebahan lagi, tarik selimut. Minggu depannya lagi demikian, telat juga bangunnya. Udah tidur aja, minggu lalu juga udah telat, gak gereja juga gak apa-apa. Ini akan menjadi suatu kebiasaan jika dibiarkan dan tidak dilawan. Hal-hal yang demikian, contoh kecil, contoh sederhana, ini yang harus dipertarungkan. Perlawanan kita adalah bukan perlawanan daging, tetapi terhadap roh-roh yang jahat, roh-roh duniawi. Ini pertarungan kita sebagai manusia yang baru, yang harus kita lawan dan senantiasa memohon kekuatan daripada Tuhan
supaya kita dikuatkan untuk senantiasa melakukan karakter-karakter manusia baru. Pembaharuan itu saat ini terjadi bagi kita, esok dan sampai selama-lamanya. Jika kemarin kita malas beribadah, maka mulailah untuk melawan kemalasan beribadah, menyembah Tuhan dalam hadiratnya. Lawanlah si jahat, bertarunglah melawan godaan yang membawa kita kepada perilaku-perilaku manusia yang lama. Jika kemarin kita seseorang yang kasar, mulailah untuk menjadi manusia yang lembut. Jika kemarin kita seorang pendusta, demi menyelamatkan kita, demi menyelamatkan diri kita, kita menggunakan fitnah, maka berubahlah. Sebab itu yang diminta oleh firman ini. Fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Kejahatan juga keluar dari mulut. Banyak hal yang jahat yang dapat dikerjakan oleh mulut. Tetapi banyak hal yang dapat kita keluarkan dari mulut kita ini. Seperti kata-kata yang memotivasi, yang membangkitkan semangat seseorang, yang menciptakan kedamaian di dalam hati seseorang. Perkataan yang mengasihi. Jangan lagi saling mendustai, karena kita telah menanggalkan manusia yang lama. Sebagai manusia yang lama, yang sudah menanggalkan segala perilaku yang lama, marilah kita menciptakan persatuan, kedamaian, dan mengusahakan kesejahteraan bersama. Jauhkanlah diskriminasi terhadap sesama, karena kita semua adalah sama di hadapan Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kita semua sama dan satu di dalam Kristus. Mari menunjukkan karakter manusia yang baru dan senantiasa memohon kekuatan dari Tuhan melalui Roh-Nya, supaya kita dikuatkan untuk menjadi manusia yang baru. Sebab manusia yang baru tidak akan dapat direbut oleh siapapun. Manusia yang baru itu adalah bersifat kekal, melekat di dalam tubuh Kristus kita. Jangan ada yang mencurinya darimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai ciptaan-Mu yang baru, yang telah memperbaharui kami oleh darah Kristus yang mahal, sehingga kami menjadi manusia yang baru di hadapan-Mu. Bantu kami Tuhan untuk menanggalkan karakter-karakter atau sifat-sifat manusia yang lama di dalam kami, yang masih jauh dari pengenalan akan Kristus. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Dan berilah kekuatan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Berkati kami seluruhnya, jemaat-Mu yang hadir, mulai dari remaja, naposo, kaum ama, ina, demikian juga sampai kepada orang tua kami yang sudah lansia. Biarlah Tuhan yang memberkati jemaat-Mu ini, memberkati seluruh yang hadir pada saat ini yang haus akan firman-Mu. Berkati pelayanan kami Tuhan,
Demikian juga nanti jika kami akan pulang, Engkau lindungi dan hantarkan kami ke tempat kami masing-masing dengan selamat, dengan sukacita, karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.